Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita berinteraksi lewat jalur internet di Jinten TV dengan memanfaatkan fasilitas yang kita miliki. Alhamdulillah, posisi saat ini kita di hari ketiga dari bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid, di mana kita tahu bahwa di bulan ini sebagian dari calon jemaah haji sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, persiapan yang sudah dilakukan tentunya akan memberikan dampak kepada seseorang tentang bagaimana kualitas ibadah yang dilaksanakan. Makin bagus persiapannya, tentunya akan makin punya kualitas ibadah tersebut. Disebut makin bagus karena dimungkinkan dari waktu ke waktu seseorang itu untuk meningkatkan kualitas dari ibadahnya. Dimulai dari pendekatan keilmuannya, meningkatkan kualitas pemahaman tentang arti penting ibadah haji, tentang maknanya, tentang syarat-syaratnya, tentang praktek-prakteknya, dan tentang maknanya, baik makna spiritualitas ataupun makna sosial dari haji itu sendiri. Kemudian kita juga paham bahwa makin bagus persiapan keilmuan akan menjadi makin mewarnai bagaimana dia akan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Keilmuan secara syariat, keilmuan secara hakikat, keilmuan secara torikoh, keilmuan secara ma'rifat, masing-masing akan menentukan bagaimana seseorang itu bisa menjalankan ibadah dengan baik pada saatnya. Demikian juga dengan persiapan atau kesiapan fisik dari seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Fisik yang baik, kondisi tubuh yang prima, tentunya akan menjadikan diri menjadi lebih percaya diri untuk melaksanakan semua syarat rukun, sunnah, dan juga wajibnya dari haji tersebut. Sehingga akan menimbulkan percaya diri untuk mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian persyaratan lainnya adalah secara mental, spiritualitas. Ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan jiwa atau rasa takorub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terasa adalah semakin hadir dalam jiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala, semakin mengisi hati-hati kita, mengisi kolbu-kolbu kita, dan pada saatnya akan berujar, ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati ini hanya ada Allah. Segala sesuatu peruntukannya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat seperti itulah maka puncak spiritualitas itu akan muncul, di mana dia akan menjadikan dirinya benar-benar menghambakan diri kepada Allah, dan pada saat itu dia lafalkan dengan lafal terindahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tentunya hal itu bukan hanya ada di mulutnya, bukan hanya terdengar di suaranya, tapi dari getar kolbunya. Bahwa segala sesuatu diperuntukkan untuk mendapatkan jamuan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Artinya kesiapan diri untuk bertamu, kesiapan diri untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih baik. Dan ketika lebih baik berarti akan menjadi memiliki kualitas yang lebih baik dari ibadah itu sendiri. Berikutnya adalah persiapan dari sisi maliyah. Harta yang disiapkan, siapkan harta yang benar-benar bersih dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang tidak halal. Dibersihkan semuanya, termasuk mungkin kewajiban-kewajiban lain.
bagaimana menafkahi istri, keluarga, bagaimana menjalankan keuangan ataupun tijarah ataupun perusahaan atau bisnis dijalankan dengan baik dan diuji saatnya untuk saat ini sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Apakah semuanya sudah bersih? Apakah semuanya sudah halal? Kalau ada yang masih kotor, belum bersih, belum halal, maka sesegera mungkin dilakukan persiapan secara maliyah. Bisa jadi ada kewajiban yang belum tertunaikan, atau bisa jadi baru tahu bahwa ada kewajiban yang sebenarnya melekat dalam harta kita untuk kita tunaikan kepada yang berhak menerima. Kemudian berikutnya adalah pendekatan atau kesiapan ruhiyah kita. Kalau tadi mental, kejiwaan, kalau ini yang ruhiyah kita. Bahwa haji itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Artinya secara ruhaniyah bahwa haji itu bukan hanya kita yang melaksanakannya, tapi para nabi dan rasul dan orang-orang yang mendapat keutamaan untuk hidup bersama di muka bumi ini dan menjalankan kehidupannya. Mereka semua menjalankan ibadah haji. Mereka semua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kualitasnya masing-masing berbeda, dan pada saat kita cerita tentang kualitas dari ibadah, tidak lain tidak bukan semuanya hanya berpegang kepada apakah kita mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita mendapat bimbingan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita berjalan di as-syiratal mustaqim, ataukah kita malah mungkin berada di jalan-jalan kemusyrikan, naudzubillah, ataupun jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita berada dalam keadaan yang di jalur yang benar dalam asy-syiratal mustaqim. Baik, ini mohon maaf sedikit ada gangguan jalur internetnya, kelihatannya koneksinya kurang stabil. Salah satu penyebabnya karena saya sedang berada di kaki Gunung Ciremai, ya, di daerah Kuningan, sedang melaksanakan safari, ya, safari dalam rangka ada saudara yang akan menunaikan ibadah haji dan kita bersilaturahim, kemudian kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan juga yang sudah haji ataupun yang baru mau akan berangkat. Alhamdulillah, jadi keutamaan kita dalam kehidupan ini adalah ketika kita mampu menjalankan syariat agama kita dengan benar. Dari mulai ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga kita benar-benar dalam keadaan yang penuh dengan kehusuan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita juga ungkapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma. Pada saat itu kita menginginkan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan, dikuatkan dengan syahadat kita.
Dan kita juga sempurnakan dengan menjalankan ibadah yang namanya sholat fardu 5 waktu, ditambah sholat-sholat rawatib, sholat sunnah yang lainnya. Kemudian kita juga sudah alhamdulillah menyempurnakan saum kita selama di bulan Ramadan. Kemudian kita sudah membayarkan zakatul fitri dan zakatul mal bagi yang kewajiban atau yang sudah mencapai nisabnya baik waktu ataupun jumlahnya. Dan juga saat ini sebagian dari telinga kita mendengar lantunan untuk menunaikan ibadah haji berupa kalimah-kalimah indah, berupa kalimah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebuah keadaan yang indah ketika kita mendengar kalimah talbiyah itu berkumandang, bergema, dan satu dengan yang lain bersahutan. Tentunya kalimat itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menyambut panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin finnas, ya, beradzanlah kepada seluruh manusia atau serulah seluruh manusia. Kepada Nabi Ibrahim diperintahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berteriak, ya, woi manusia datanglah ke sini gitu ya, dari halaman uh, Baitullah, di halaman Ka'bah. Dan pada saat itu manusia yang hadir di situ hanya sedikit, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail masih kecil, dan juga namanya istrinya yang namanya Siti Hajar. Disuruh berteriak memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Kalau secara logika berpikir, kenapa mesti berteriak toh orangnya nggak ada? Tetapi itulah panggilan ruhaniah. Dipanggilkanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hai manusia berhajilah kepada ke Baitullah. Ya, maka yang menyampaikan panggilan haji Nabi Ibrahim itu adalah semua infrastruktur dari Allah Subhanahu wa taala, alias semua makhluk Allah menyampaikan kepada segenap penjuru dunia. Bisa jadi termasuk kepada diri kita ini disampaikan tentang azannya Nabi Ibrahim. Dan ketika azan Nabi Ibrahim sampai kepada telinga kita, maka getar kalbu kita masuk, maka keluarlah ucapan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada saat itulah getar kalbu kita mengiyakan apa yang menjadi panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Dan ketika kita mengiyakan, ada yang benar-benar sampai mampu melaksanakan ibadah haji, ada yang gak jadi sampai meninggal pun tidak sempat menunaikan ibadah haji. Ada yang berhajinya berkali-kali, ada yang hanya 1 kali sampai di tanah suci. Artinya apa? Kesiapan mental, kesiapan ruhaniah seseorang untuk menunaikan ibadah haji itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa kita masing-masing. Nah, bisa jadi di antara kita, Bapak Ibu, ada yang mendapatkan panggilan Allah itu, seruan Allah itu sampainya 1 kali. Sehingga kita bertalbiyahnya itu hanya 1 kali ketika berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah itu tidak lagi, kemudian meninggal dunia. Ada juga yang berkali-kali datang ke sana umroh, bisa jadi mungkin melaksanakan ibadah haji, kemudian nanti berulang. Karena ketika seruan itu datang, maka sambutan kolbu kita menyambutnya dengan antusias berkali-kali. Ya, ada juga yang sampai dengan meninggal dunianya tidak sampai menunaikan untuk ibadah ke Baitullah. Artinya dia tidak sempat menunaikan ibadah haji. Nah, untuk yang demikian bisa jadi pada saatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berseru tentang menunaikan ibadah haji, mungkin dia sedang tertidur, atau mungkin dia sedang alfa, atau mungkin dia sedang tidak siap untuk menerima seruan tersebut. Nah, sehingga yang harus kita pahami bahwa kita saat ini berada di posisi yang mana? Yang mendengar seruan tersebut, kemudian yang nanti pada saatnya kita menyambutnya dengan baik, atau kita malah yang hare-hare tidak merasa terpanggil dan kita merasa tidak dalam posisi yang mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah tersebut. Nah, ketika kita memahami hal itu, maka yang harus kita
pahami adalah bahwa kita ini dalam posisi yang siap untuk menunaikannya atau tidak. Dalam posisi yang menunjukkan bahwa diri kita itu menuju kepada kebaikan tersebut atau tidak. Dalam posisi yang apakah kita ini menunaikan ibadah dengan benar atau tidak. Dalam posisi yang kita menunaikan ibadah dengan sebenar-benarnya atau tidak. Pada saat yang sama kita tahu bahwa kita akan menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan perbekalan yang ada. Nah, pada saat yang sama kita juga jangan lupa kita akan berhadapan dengan keadaan dalam diri kita tentang 5 kesiapan yang ada dalam diri ini. 5 kesiapan ini tentunya masing-masing orang kualitasnya berbeda-beda. Pertama, kesiapan secara fisik, jasmaniah, ya, fisik. Jadi secara fisik kita harus siapkan. Kemudian yang kedua adalah kita juga tahu bahwa pada saatnya kita mempersiapkan fisik ini tentunya berbagai cara dilakukan. Ada yang dengan berolahraga, ada yang dengan makan dan minum, ada juga dengan memanfaatkan kesempatan untuk terapi diri, berobat dan sebagainya. Kesiapan fisik jasmania. Dan ini tentunya penting karena ibadah haji membutuhkan kebugaran yang prima, ya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan itu secara maliyah tentunya. Setelahnya fisik sehat, maliyahnya cukup enggak? Perbekalannya cukup enggak? Ongkosnya sudah cukup enggak? Untuk infrastruktur yang akan dibawa cukup enggak? Pakaiannya, termasuk di dalamnya mungkin berbagai persiapan lainnya. Nah, di dalamnya juga ada ongkos, di dalamnya ada perbekalan, di dalamnya ada mungkin sesuatu yang dipikirkan tentang bagaimana di sana untuk menghadapi keadaan yang serba berada di luar kesiapan kita atau yang tidak terduga kita siapkan. Nah, kemudian setelahnya jasmania dan maliyah, kemudian kita juga cek kesiapan dalam diri kita secara ilmunya. Cukupkah kita memiliki ilmu yang akan dibawa untuk menjadikan diri kita ini menunaikan ibadah haji? Ilmu tentang manasikul hajnya, ilmu tentang toharohnya, ilmu tentang sejarahnya, ilmu tentang hakikat haji, ilmu tentang makrifat haji, ilmu tentang syariat, hakikat, tarikat, dan juga makrifatnya. Dipelajari. Tentunya keilmuan ini secara kasat mata ataupun mungkin kasat nalar bisa didapat di mana saja. Tetapi jangan lupa bahwa keilmuan ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembangkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita cerita tentang melaksanakan ibadah haji, maka yang harus dipahami bahwa ini semua dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Manasikul haji hanya ada satu, yaitu contoh Rasul SAW. Berikutnya yang keempat adalah kesiapan. Jadi yang pertama adalah kesiapan jasmani, kedua kesiapan secara maliyah, yang ketiga kesiapan secara keilmuan, yang keempat kesiapan secara kolbu. Kesiapan secara kolbu, secara batinia, apakah kita siap untuk secara interaksi dengan orang banyak, untuk berada dalam kerumunan banyak orang, untuk bersama-sama bertawaf, untuk sama-sama berjamaah, untuk sama-sama mengikuti prosesi-prosesi yang bersama dengan orang banyak di tempat yang sangat terbatas, di waktu yang sangat terbatas. Tentunya kesiapan kalbu kita harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami adalah kesiapan ruh. Ya. Kesiapan ruhaniah kita bahwa haji ini, ya, kewajiban ruhaniah yang harus kita tunaikan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang menjadi tujuan kita. Allah lah yang menjadi fokus dari apa yang menjadi ibadah kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang harus kita pikirkan selain dari menunaikan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sesuatunya harus kita arahkan ruhaniah kita. Dan kita juga harus meyakinkan bahwa secara ruhaniah haji ini dilakukan oleh
para nabi dan rasul. Sehingga kita ketika melaksanakannya, kita berada dalam bingkai untuk menunaikan ibadah haji ini mengikuti jejak para nabi dan rasul. Demikian indah, demikian akan menjadi warna yang secara ruhaniah akan menjadi kaya ketika dalam diri kita bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah perbuatan mulia dari para nabi dan rasul. Nah, dan pada saat itulah kita tahu bahwa yang namanya kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan 5 kondisi ini, fisiknya, hartanya, ilmunya, mental mentalnya atau keadaan kolbunya dan juga ruhanianya, ini kita harus satukan, harus kita kemas dalam satu kesatuan secara terpadu. Dalam fisik yang kuat, di dalamnya ada mental yang baik, di dalamnya diikuti dengan kesiapan secara maliyahnya ada, kemudian di dalamnya ada spirit yang kuat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada seluruh manusia diwajibkan walillahi 'alan nas hijjul bait, untuk berangkat menuju ke Baitullah. Jadi kalau dalam pengertian ini hijjul bait, berangkat menuju Baitullah, artinya haji itu adalah prosesi pemberangkatan, prosesi luntak tiimah, prosesi keluar dari rumah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, untuk bisa keluar dari rumah, untuk bisa menunaikan ibadah haji, manis tapo'at. Ya. Manis tapo'at itu artinya apa? Istita'ah. Yang sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilaihi sabila, untuk melaksanakan perjalanan tersebut. Sehingga tidak ada istilahnya memaksakan diri. Yang ada adalah benar-benar diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai dan melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Nah, tentu saja dalam hal ini ketulusan kita akan sangat berpengaruh terhadap apa namanya istilahnya, kualitas ibadah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di dalam praktek-prakteknya dalam ibadah itu tersendiri, kita hanya diwajibkan untuk mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ud'ani manasikakum. Ya, ud'ani manasikakum artinya lakukanlah apa yang aku lakukan tentang manasik itu. Jangan ngarang-ngarang. Jadi manasik haji itu adalah mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, dan kita tidak dibolehkan untuk ngarang-ngarang. Jadi kalau tawaf itu 7 kali, jangan sampai kita kurangi atau kita tambahkan. Jadi kalau sa'i itu 7 balikan, jangan sampai kita kurangi atau kita tambahkan. Kalau tahalul itu caranya begitu, jangan sampai kita merubah-rubah. Ya, termasuk juga memanfaatkan kain ihram, ya, berihram. Itu kita juga harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan. Nah, pada kesempatan itulah kita sebenarnya diuji untuk apakah kita taat atau tidak kepada Rasul kita. Nah, untuk bisa mendapatkan ketaatan yang sempurna, tentunya kita harus memanfaatkan ilmu, bertanya, termasuk di dalamnya mempelajari sendiri ataupun melakukan perenungan-perenungan sehingga pada saatnya melaksanakan ibadah kita benar-benar dalam keadaan yang prima, yang benar, yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ada satu istilah, satu istilah yang paling populer kalau dalam ngomong urusan haji, yaitu yang namanya haji mabrur. Ya. Haji mabrur. Yang seperti apakah yang haji mabrur itu? Nah, kan ini pertanyaan ini jarang dilontarkan karena orang hanya mengungkapkan ya mudah-mudahan jadi haji mabrur. Ya, mudah-mudahan hajinya mabrur. Nah, sementara yang berdoa sendiri atau yang mengatakan sendiri mungkin tidak paham. Ah, pokoknya lamun haji mabrur. Ya. Padahal di samping mabrur adalah juga harus makbul. Ya. Makbul artinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala segala yang menjadi niatan dari ibadah hajinya tersebut. Jadi haji yang makbul, haji yang mabrur. Nah, makbul artinya diijabah, dikabul. Semua yang diingini terlaksana,
baik secara fisik, mental, kemudian juga maliyahnya, otaknya atau ilmunya, dan juga ruhaninya. Tercapai semua. Artinya apa? Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan selama dalam menunaikan ibadah haji. Nah, sedangkan mabrur adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai, kemudian diperintahkan kepada Rasulullah untuk dikasih contoh, dan tentunya haji yang mabrur adalah hajinya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul mengatakan kepada kita semua bahwa untuk yang haji mabrur, laisa jajaun ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Artinya haji yang mabrur itu pasti akan mendapatkan surga. Nah, kalau haji yang mabrur pasti akan mendapatkan surga, berarti hajinya itu adalah haji yang diterima. Ya, karena Allah tidak akan memasukkan manusia ke dalam surganya kalau Allah tidak terima ibadah. Jadi ketika kita bercerita tentang haji mabrur, maka itu adalah termasuk di dalamnya makbul, diterima apa yang dilakukannya. Nah, kemudian dari sisi pendekatan-pendekatan keilmuan, ternyata mabrur itu memiliki karakter. Jadi mabrur itu adalah karakter orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Ya, orang yang hajinya mabrur itu dia punya dua karakter. Kalau menurut informasi hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang hajinya mabrur itu dua karakter. Yang pertama dia it'amut ta'am. Nah, yang pertama adalah atibul kalam. Yang kedua al-it'amut ta'am. Yang pertama dia itu perkataannya itu atibul kalam, ya. Perkataannya itu indah, atau perkataannya itu apa ya istilahnya itu thayyib, baik, ya. Perkataannya itu baik, indah, tidak menyakitkan, tidak membuat orang jadi terluka hati, ya. Jadi karakter pertama dari orang yang hajinya mabrur, ya, tentunya ini kalau masih hidup, ya. Karena kalau mati tadi mabrur langsung masuk surga, ya. Sedangkan kalau hidup berarti harus ada karakter. Karakter yang ada hanya dua yang disebut, atibul kalam wa it'amut ta'am. Yaitu yang pertama adalah dia kata-katanya itu sopan, dan dia menyantuni. Al it'amut ta'am itu artinya mengisi perut yang lapar, mengisi perut. Mengisi perut artinya ini kiasan bahwa dia memberikan kesenangan kepada orang lain, menggembirakan orang lain, menjadi orang lain bahagia. Jadi dengan perkataan yang sopan, dan juga dengan cara menyantuni orang lain. Dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Indonesia juga sama, disebutnya orang yang hajinya mabrur, dia akan sopan dan dia akan santun. Menjadi orang yang senantiasa akan menyenangkan bagi semua orang. Disebut menyenangkan bukan berarti dia berbuat sesuatu untuk disenangi, bukan. Tetapi akan disenangi. Meskipun oleh orang yang membencinya. Susah enggak ya? Ya susah, disenangi oleh orang yang membenci. Ya, artinya apa? Dia tidak memaksakan orang lain untuk menyenanginya. Tetapi orang lainlah yang secara sukarela menyediakan dirinya untuk menyenangi orang tersebut. Kenapa? Ya itulah kualitas haji yang mabrur itu yang seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, kita yang sudah pernah ke sana, apakah seperti itu atau tidak? Apakah kita sopan atau tidak? Apakah kita santun atau enggak? Nah, ini tentunya sopan dan santun ini adalah rangkaian dari ibadah-ibadah sebelumnya. Di mana ibadah sebelumnya kita tahu ada yang namanya membaca dua kalimat syahadat. Bertuhankan satu, kemudian juga kita pada saatnya mengaku Rasulullah sebagai utusan Allah yang menjadi suri teladan kita. Jadi diawali dengan bahwa Tuhan itu hanya satu dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan teladan bagi kita, maka perbuatan itu akan mengacu kepada seluruh yang menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita dengar yang namanya Kangjeng Nabi itu sopan, Kangjeng Nabi itu santun, sabar, dermawan, memaafkan orang lain, tidak emosional, kemudian dia juga segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah, dan dia selalu berzikir. Artinya
sebuah keniscayaan untuk bisa menjadi seseorang yang mabrur itu syahadatnya harus mantap. Kemudian dibuktikan juga dengan sholatnya yang baik. Sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah di awal waktu di masjid. Nah, kalau melihat dari pengalaman menunaikan ibadah haji bahwa betapa para jamaah haji ini berbondong-bondong ke masjid, di Masjidil Haram. Nah, termasuk di dalamnya di Masjid Nabawi. Tetapi apakah sepulang dari sana orang berbondong-bondong ke masjid, bersegera ke masjid, ikut berjamaah ke masjid? Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang begitu pulang haji ke masjid pun enggan, tidak berangkat ke masjid. Artinya apa? Ya itu jawab sendiri ya. Kenapa? Itu karakter itu nggak bisa dibeli lah, atau nggak bisa dikamuflase. Karakter itu apa adanya. Ya, kalau yang memang sudah melekat dalam dirinya, maka dengan mudah itu akan dilakukan dalam akhlak kehidupan, dalam akhlakul karimahnya sehari-hari. Nah, berikutnya adalah dia saum. Saum yang sudah dilakukan, apakah dia juga biasakan untuk bersaum lagi? Apa kemarin ketika melaksanakan ibadah haji susah di sana, datang ke sini serba mudah, maka saya akan membiasakan untuk melatih diri untuk bersabar, mengendalikan diri, mengendalikan emosi dengan cara saum. Kemudian juga kita berderma di sana, ya. Ketika menunaikan ibadah haji, betapa kita itu bersedekah dengan uang 4.000 rupiah itu gampang. Loh, 4.000? Ya karena 1 real itu 4.000. Sedangkan kita bersedekah itu biasanya di sana 1 real. Bahkan tidak sedikit ada yang bersedekah dengan 5 real atau 10 real. Artinya apa? Pada saat itu masihkah terbawa kebiasaan itu sampai dengan kita dalam kehidupan nyata sepulangnya dari menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji, melakukan persiapan, bersilaturahim dengan orang lain, memohon izin kepada orang lain, berinteraksi, mengundang, mengajak makan, apakah itu akan menjadi kebiasaan bagus juga sepulangnya dari sana? Nah, jadi sebuah persiapan yang indah dari mulai syahadat, sholat, zakat, saum, dan persiapan menuju menunaikan ibadah haji, ini akan mewarnai karakter seseorang untuk mendapat kualitas kemabruran. Tentunya masing-masing harus punya tekad. Meskipun mungkin sudah berangkatnya lama, loh, saya belum begitu. Saatnya sekarang, sebelum mati kita berubah dulu. Sekarang pelit, ya saatnya untuk menjadi dermawan. Saatnya susah senyum, saatnya untuk melatih tersenyum. Saatnya susah untuk berinteraksi dengan orang lain, saatnya berinteraksi dengan orang lain. Jadi betapa kemudahan-kemudahan itu disediakan ketika kita sekarang masih hidup. Nah, kemudian ketika berada di sana tentunya kita masih ingat, bagi yang sudah atau bagi yang belum mungkin sedang coba untuk menghafal doa-doa. Nah, untuk hal ini tentunya Rasulullah SAW memberikan pedoman. Ketika kita dalam tawaf, doa kita yang paling utama adalah yang pertama, Bismillahi Allahu Akbar, beristiqlam kepada yang namanya Hajar Aswad, di rukun Hajar Aswad. Kemudian kita ucapkan 4 kalimat, yang 4 kalimat ini diucapkan oleh para malaikat di Baitul Ma'mur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan sempurnakan untuk umat Kanjeng Nabi dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Itu dari mulai rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani. Boleh ditambah dengan yang doa yang lain, boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Kemudian baca syahadat, kemudian baca sholawat, kemudian baca Al-Quran yang hafal, kemudian baca doa ataupun kita melafalkan doa sampai dengan ke titik yang namanya rukun Yamani. Di rukun Yamani kita beristiqlam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa dari mulai rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad, doa yang dianjurkan hanya satu, yaitu Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dengan titik yang namanya Hajar Aswad, di situ diulang lagi menjadi istiqlam lagi, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Demikian praktisnya bimbingannya. Bagaimana dengan adanya buku-buku bimbingan doa? Silahkan kalau memang sanggup untuk membacanya, menghafalkannya. Tapi kalaupun tidak, tetap sah tawaf. Bahkan kalaupun tidak baca apapun, sah tetap tawaf. Ya, begitu. Nah, demikian juga pada sa'i. Sa'i kan yang paling diutamakan di situ adalah bertakbiran,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian begitu turun kita mengucapkan Rabbighfir warham wa'fu wa'fakarhum wa jawad wa ta'lam, antara dua pilar hijau. Kemudian baru naik ke Bukit Sofa dan Marwah kita mengungkapkan inna sofa wal marwata dan seterusnya. Terus seperti itu. Demikian entengnya, demikian mudahnya. Adapun tadi kembali ada yang buku dan sebagainya, silahkan bagi yang berkesempatan. Tapi kalau bagaimana kalau yang tidak bisa baca? Bagaimana kalau yang tidak berkesempatan? Bagaimana kalau seret terus? Nah, sementara bukunya mungkin digantung-gantung yang seperti ini ya, seperti ini, nah, nggak sempat, malah mungkin ada yang bukunya lepas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tancapkan hati bahwa kepada Allah lah kita bermohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian terbawa sampai ke tanah air, setelah bertahalul di sana membuang seluruh dosa-dosa kita, kemudian pulang ke tanah air, itulah yang disebut dengan maknanya mabrur. Indah. Ya, mabrur itu indah. Dan ketika mati masuk ke dalam surga, ya, darul abror, surganya ya, surga yang indah. Dan ketika hidup dalam kehidupan di dunia ini tetap dalam keindahan. Nah, tapi jangan sampai juga diplesetkan karena indah maka datang ke sini, ya tadinya punya istri satu terus tambah lagi, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa, silahkan ya, dalam rangka menjadi penyantun, menyantuni ya pada yang membutuhkan, dalam rangka memberikan manfaat kepada yang lebih banyak, boleh-boleh aja, nggak dilarang, sah-sah saja. Masuk ibu-ibu juga mungkin yang, sepulang haji saya ingin mencari suami, boleh, silahkan. Nah, nggak apa-apa, sepulang haji emang menjadi istri kedua juga boleh, boleh, silahkan, kan gitu ya. Ataupun mungkin sepulang haji, mau menyuruh suami saya untuk nikah lagi, boleh, silahkan. Jadi itu jangan sampai dipantang, karena apa? Kalau seandainya dalam diri kita itu ada pantangan semacam yang terhadap semacam itu, maka yang terjadi adalah kekisruhan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ya dari jalur-jalur kekisruhan tersebut. Karena ada yang beranggapan, loh, Nabi Ibrahim kan istrinya dua, kita juga boleh dua. Iya boleh, silahkan. Nabi Muhammad membolehkan empat, iya boleh, silahkan. Tapi bukan itu yang namanya mabrur ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat, yang baik dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri, mudah-mudahan memaafkan. Insya Allah kita bertemu dalam